Ini semua zat-zat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Mereka membuat suatu lembaga di bawahnya untuk mengatur regulasi dunia. Nah ini sistemnya mereka. Dia ingin membangun New World Order, kerajaan iblis di bumi. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Nah, kembali lagi pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan materi firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan yang langsung dari pemerintahan ya. Hamba Tuhan yang dikasihnya yaitu Komjen Dharma Pongrekun. Jadi materi yang dibawakan adalah tentang tatanan dunia baru atau yang kita sebut dengan New World Order. Nah, di sini seperti yang kalian ketahui bahwa sistem tatanan dunia baru ini sudah lama ya, sudah terjadi dari dulu dan pelan-pelan ini menyusupi berbagai bidang dalam kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Seperti bidang pendidikan, kemudian bidang entertainment terutama ya, musik, film yang seperti itu ya. Dan juga bidang-bidang yang lainnya. Nah, terutama kalau kemarin tuh pernah saya dengar ya, kalau nggak salah saya lihat di salah satu media sosial bahwa Disney yang kalian tahu ya, Walt Disney ya. Sekarang itu di film-filmnya terutama ditujukan untuk anak-anak, film kartun itu sudah disusupi hal-hal yang berbau dengan LGBT. Kalian tahu LGBT kan? Itu LGBT itu singkatan lesbian, LGBT ya, lesbian, gays, bisex, and transgender. LGBT, LGBT, L-nya tuh lesbian, G-nya itu gays, B-nya itu bisex, sama T-nya itu transgender, LGBT. Jadi sekarang tuh harus berhati-hati ya, terutama buat kalian para sahabat terang kemuliaan yang sudah memiliki anak, harus berhati-hati atas tontonan anaknya ya. Kalau misalkan mereka nonton apa gitu, harus ditemani gitu, harus disertai. Jangan sampai mereka menonton hal-hal atau video-video yang memacu mereka untuk menuju ke arah dosa. Karena banyak sekali film-film yang sekarang tuh disusupi dengan, ini khususnya film anak ya, kita tidak berbicara dengan film, kita nggak ngomongin film dewasa. Kalau film dewasa apalagi ya, ini ngomongin film-film untuk anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil ya, di bawah 10 tahun ya. Mereka sudah, film-film ini sudah disusupi oleh berbagai macam hal-hal yang jahat. Jadi harus hati-hati dan bijaksanalah dalam memilih film untuk anaknya. Jangankan film, jadi kalau misalkan ada di antara sahabat terang kemuliaan yang mungkin anaknya sering main HP juga, main handphone gitu kan, lewat game juga bisa. Karena game-game ini juga sekarang nggak semuanya betul. Ada beberapa game yang kadang di game tersebut itu mengandung kekerasan, mengandung seksuality, mengandung hal-hal yang kurang baik. Dan kadang juga selain gamenya ada suka muncul iklan-iklan ya, iklan-iklan yang pop up gitu. Kalau di handphone tuh iklannya tuh anehnya tuh iklannya tuh iklan-iklan yang nggak proper ya, nggak pantas untuk anak kecil lihat gitu ya. Jadi ketika anak main game tiba-tiba muncul iklan-iklan yang berbau dengan seksual. Jadi harus hati-hati ya, apapun yang untuk kalian sahabat terang kemuliaan yang sudah memiliki anak tentunya, perhatikan anaknya nonton apa, main game apa, didampingilah. Jadi bukan kita melarang sama sekali nggak boleh main game, tapi pilihlah dengan bijaksana. Kira-kira game itu akan membahayakan anak tersebut atau enggak. Oke sahabat terang, jadi tadi cuma sekilas aja yang ingin saya bahas sih. Karena kemarin sempat lihat di media sosial bahwa katanya Disney itu sekarang udah memasukkan unsur-unsur LGBT, unsur-unsur yang tadi ya, lesbian, gays, bisex, dan transgender ke dalam film-film kartunnya.
Dan itu dikatakan sendiri oleh pihak Disney-nya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam video dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun, ini adalah seri ketiga ya. Seri ketiga. Di sini saya ingin membagikan ayat di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 di sini dibilang seperti ini ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi ya, di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi berhati-hatilah, karena di zaman sekarang ini, di zaman yang serba modern ini, iblis ini sedang berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk diterkamnya. Jadi berhati-hati. Jadi itu ayat yang bisa saya share kepada kalian. So, berjaga-jagalah di dalam Tuhan tentunya. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan kepada teman-teman kalian, sanak saudara kalian, kepada orang-orang yang kalian kenal, agar tentunya channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang, bermanfaat dan menjadi berkat untuk orang banyak. Jadi kita akan langsung saja saksikan materi firman Tuhan tentang tatanan dunia baru atau New World Order part ketiga atau bagian ketiga yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Selamat menyaksikan. Jadi jangan rusak gambar Allah. Ini rancangan awal Allah. Saya nggak mau lama-lama, biar Bapak Ibu cepat saja supaya saya punya waktu untuk lebih menjelaskan lebih dalam. Nah. Ya ini, dari awal. Tolong konsentrasi. Dalam keadaan begini saja, iblis suka ganggu. Saya tadi di pesawat diganggu, dibikin sesek, dibikin kedinginan. Tapi jangan khawatir, senyum aja. Dia nggak akan tembus ketika kita betul-betul ini. Kapan saja, saya juga suka dibikin hang, dibikin error. Itu adalah serangan. Tetap bertahan, jangan gentar. Nah, itu adalah intimidasi. Begitu datang, makanya intimidasi, ketakutan ini yang paling berbahaya, karena hanya itu senjatanya iblis. Lawannya apa? Ya Roh Kristus. Sementara kita sudah tahu ada Roh Kristus di sini. Kenapa kita kalah? Kita terintimidasi. Kenapa kita tidak hidupkan Roh itu, nyala api Roh Kudus tadi? Jadi gambar dan rupa Allah itu adalah idenya Tuhan sendiri. Nah, kalau kita gambarnya Allah, kita image of God, maka kita seperti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka kita harus persis dengan pokok anggur. Tetapi kita suka lepas dari pokok anggur. Firman Tuhan mengatakan kalau dia lepas dari pokok anggur, maka daun itu kering, tidak ada lagi gunanya, maka dimasukkan dibakar. Nah, kehidupan kita selama ini, kenapa? Karena daya tarik dunia. Dengan segala macam iklan-iklannya. Wah, mobil Mercy, tas Hermes, Louis Vuitton, Belly, terus apa itu, dan sebagainya, yang membuat kita selalu justru mengejar itu, bukan mengejar kasih Allah. Ini yang membuat saya mempelajari, oh ini toh yang membuat kita menjadi lemah. Di sekolah juga kita selama seminggu hanya belajar apa? Mengasah intelektual, tidak mengasah spiritual kita. Berapa banyak waktu kita habis percuma selama ini hanya untuk mengejar supaya nanti kalau sekolah saya bisa melamar pekerjaan dan saya bisa dapat uang. Tujuan kita bukan itu. Kita datang di sini, hidup di sini, Tuhan punya maksud. Ada rencana Tuhan. Untuk apa? Cuma satu. Permuliakan namaku. Gak ada yang lain. Hanya permuliakan namaku. Kita habis waktu, orang tua kita mengeluarkan uang. Tetapi apa? Di masa-masa seperti ini, saya melihat dengan jelas
bahwa gelar-gelar yang pernah kita terima tidak pernah bisa menolong kita. Tidak pernah bisa menolong kita. Jabatan kita, semuanya hilang tengkurap ketakutan. Ternyata jabatan kita, reward, gelar kita tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh, semakin kudus, tidak, justru ditarik keluar. Jadi Tuhan sudah pisahkan kita untuk Dia. Terus kemudian kita membiarkan diri kita ditarik lagi keluar untuk menjadi tidak kudus. Karena hilang gambar Allah tadi. Ditarik oleh apa? Oleh si jahat. Kita sibuk untuk memikirkan hal-hal duniawi. Masih senang mau pergi. Perhatikan, kenapa kita setiap ada liburan selalu dikasih liburan, dan semuanya konsepnya kalau liburan, ayo kita keluar kota, ngabisin duit. Apa yang kita cari? Cuman kesenangan mata. Habis di sana apa? Belanja, makan, perut, tidur. Habis waktunya. Dan sekarang orang, aku tetap mau pergi ke sana, ke sini, bisa naik pesawat. Itu adalah tipu muslihat yang tanpa disadari. Saya bisa berpikir begini, kenapa? Setelah saya gini, kayaknya di mana aja indah loh. Mulia kok, indah kok, karena semua Tuhan yang ciptakan, amin. Gak ada pembedaan setelah kita bisa melihat. Tidak ada orang cantik, tidak ada menurut dunia diklasifikasikan cantik dan sebagainya, atau jelek, apa gendut, apa segala macam dunia. Tapi di mata Tuhan, semua kita mulia, amin. Ini konsep-konsep seperti ini yang harus kita pahami. Jadi membuat diri kita tidak pernah merasa lebih, tidak juga merasa minder, sehingga kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita hidupnya saling menolong, tetapi apa sekarang? Berapa hartamu? Oh, dia orang kaya dan sebagainya. Tidak ada lagi tolong menolong. Semuanya bohong. Semua hidup dengan pengen dibilang Bapak itu hebat. Dari kacamata dunia yang terlihat oleh mata. Coba lihat di media sosial, semua mainnya supaya dilihat orang, dilihat mata. Dan media sosial, gadget yang ada di tangan Bapak, ini adalah cara iblis untuk apa? Menangkap jiwa-jiwa secara masif tanpa bisa tertolong. Dia lebih duluan untuk menginikan jiwa-jiwa. Lanjut. Oh, ya. Dan rancangan Tuhan apa? Kita disuruh menguasai dan menaklukkan dunia ini, lalu beranak cucu. Tapi apa yang terjadi? Justru dunia ini menguasai kita dan menaklukkan kita. Dengan apa? Dengan teknologi. Disuruh beranak cucu. Lah kok sekarang banyak yang mati? Penuh gila Bu. Tidak mungkin Allah yang sama yang menghidupkan kita dan menjadikan kita serupa dan gambarnya, kemudian Allah yang sama punya ide untuk membuat kita binasa. Tidak mungkin. Awal kehidupan kita, Allah, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Coba lihat, cek hidung kita ada di mana sekarang. Hidung kita ada di mana? Bapak, hidung Bapak ada di mana? Saya nggak lihat orang punya hidung. Firman Tuhan, jangan kita mengintervensi kedaulatan Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah. Jadi ketika itu bukan sampai dengan sekarang Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi hidup. Jadi kalau kita makhluk hidup, ciri-cirinya apa? Hidungnya bernafas. Cirinya bernafas, gak mungkin gak bolong. Coba perhatikan, bedakan orang meninggal dengan orang hidup. Saya punya tante meninggal, lihat, oh pasti dikasih kapas. Gitu. Supaya Bapak paham, ya kita semua paham. Ya, apa yang terjadi dengan cara iblis segala macam,
dia bertentangan. Makanya kita selalu hanya memahami logika. Logika itu apa? Pikiran yang diprogram. Siapa yang program? Ya sistem. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi materi firman Tuhan yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Kiranya bisa menjadi berkat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang dunia ini ya. Jadi itulah yang terjadi sebetulnya. Tidak semua orang berani mengupasnya ya. Dan salut untuk Komjen Dharma Pongrekun yang benar-benar berani itu untuk mengungkapkan kebenaran ya, apalagi dia dari pemerintahan nih. Ya sekali lagi saya ingatkan lagi di 1 Petrus 5 ayat 8 di ayat yang tadi kita bahas ya, yang saya share tadi di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau-mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu ayat kunci ya di video kali ini. Jadi sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau-mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi berhati-hatilah. Baiklah sahabat terkemuliaan, pada kesempatan kali ini juga saya ingin berterima kasih untuk kalian semua ya, para sahabat terang kemuliaan yang sudah support selama ini. Terima kasih yang sudah mau nonton videonya, sudah mau subscribe, sudah mau share videonya. Terima kasih, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Tak lupa saya juga ingin menyapa beberapa sahabat terang kemuliaan. Di antaranya di sini ada Arki Kibasudara, Shalom. Ada Dodi Tarigan, Shalom. Ada Nuha Lestari, Shalom, apa kabar? Ada Juing Ngajau. Kemudian ada Marina John. Saya bacakan semua aja, saya sapa semua nih akun-akunnya. Ada Lilis Wanara. Ada juga Jakmino Singkol. Ada siapa lagi nih? Lionel Alung. Ada Rustina Banjarmasin, kemudian ada Ella Kristiani, ada Hermes 888, kemudian ada Andrian NP Channel, ada Anfresa, ada Rio Valentino, kemudian ada Tony Sandra 2561, ada Benyamin Gindo, ada Giordano, kemudian ada Yuli Asto. Ada juga Pasti Kusuma. Kemudian ada Desterina Mami Loto. Kemudian ada Sandi Manuel. Ada Eko Mas Totok. Ada Kori Dalame. Ada Mansye Karujang. Ada Jono Lukmanto Harahap. Ada Mantul Gogogo. Lilis Wanara. Yasinta Buya Sinta. Gimhot Parulian, Ermin Effendi, Petrus 122007, ada Yarto Riyadi, Christopher, ada Ejen Simanjuntak, ada Budi Waluyo ya, ada Suko Widodo, ada David R27, kemudian ada Dennis Hilary, Tony Sandra 2561, Basi Dudor. Dan terakhir ada Cie Chow Chuan dan Asri Luki Wati ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Itu beberapa akun sahabat terang kemuliaan yang bisa saya sapa. Shalom semuanya, apa kabar? Saya berdoa buat kalian semua tentunya diberi kebaikan Tuhan, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan segala hal-hal yang buruk tentunya ya. Nah sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Terus dukung channel terang kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe, bagikan video-videonya kepada yang lain agar channel terang kemuliaan ini bisa berkembang, bermanfaat, dan tentunya menjadi berkat untuk orang banyak, buat kalian dan untuk orang lain tentunya. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan masih di video dari ini ya. Ini serinya panjang sekali soalnya. Dari Komjen Dharma Pongrekun ini serinya panjang sekali. Jadi saya bikin beberapa video gitu ya. Karena dia pembahasannya banyak banget dan benar-benar daging semua gitu. Jadi saya benar-benar ingin share sama kalian dan saya bagi menjadi beberapa video, beberapa seri gitu. Nanti tentunya kita ketemu lagi di part 4 ya. Ini part 3, kita ketemu lagi di part keempat. Baiklah sahabat terang kemuliaan, saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan tentunya rezeki yang melimpah, dijauhi dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.